ya. Halaman 90 di bukunya perkembangbiakan pada hewan. Oke. Ya. Nah, jadi perkembangbiakan pada hewan, ya. Kemarin kan kita sudah masuk ke perkembangbiakan pada tumbuhan, kan begitu. Nah, jadi kalau perkembangbiakan pada hewan itu, ya, itu tentunya ada yang secara seksual dan ada yang secara aseksual. Nah, apa perbedaannya seksual dengan aseksual? Seksual itu dia artinya terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kalau pada tumbuhan itu disebut dengan generatif, ya kan? Kalau pada tumbuhan disebut dengan generatif, begitu ya. Tapi kalau pada hewan itu disebut dengan aseksual. Seksual itu artinya adalah apa? Perkembangbiakan tanpa bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, begitu ya. Nah, kalau perkembangbiakan seksual artinya terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, ya. Oke, nah coba kita lihat bukunya di situ, ya. Di situ dikatakan bahwasannya Indonesia itu merupakan apa? Negara maritim, ya. Yaitu negara yang memiliki wilayah laut yang luas, kan begitu. Nah, Indonesia itu wilayah perairannya sekitar berapa? 3.257, ya kan? 1.483 kilometer kuadrat. Nah, jadi di Indonesia itu dihasilkan berbagai jenis apa? Ikan, ya kan? Terumbu karang, mutiara, kepiting, dan sebagainya, ya kan? Nah, jadi setiap hari kan tentunya bagaimana nelayan tersebut bisa memperoleh banyak ikan, kan begitu? Nah, bagaimana cara nelayan tersebut makanya memperoleh banyak ikan, kan begitu? Kalau tidak mengalami, maksudnya bagaimana nelayan tersebut bisa memperoleh banyak ikan? Pasti tentunya apa? Ikan tersebut mengalami apa? Perkembangbiakan, kan gitu. Nah, bagaimana perkembangbiakan ikan, kan gitu? Itu nanti akan kita pelajari, ya. Nah, demikian juga hewan-hewan lain. Contohnya apa? Misalkan harimau, ya kan? Gajah, burung elang, ya, burung cendrawasih, ya. Jadi hewan-hewan tersebut mengalami apa? Perkembangbiakan, ya kan? Mengalami perkembangbiakan. Jadi itu dia, ya. Perkembangbiakan hewan itu ada dua cara, yaitu apa tadi? Vegetatif atau seksual, ya, bukan seksual, ya, aseksual, dan generatif secara seksual. Nah, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan aseksual? Nah, kita lihat di halaman berapa ini? Halaman 91, ya. Nah, aseksual itu artinya apa? Nah, aseksual itu artinya perkembangbiakan di mana, ya, tidak terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, gitu ya. Perkembangbiakan yang tidak terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, gitu ya. Nah, jadi jenis-jenisnya apa saja perkembangbiakan secara seksual itu? Ada namanya, yang pertama itu ada namanya tunas. Nah, jadi perkembangbiakan dengan tunas,
Artinya ini hewan yang merupakan ya berkembang biak dengan cara tunas begitu ya. Nah, kita lihat terdapat hewan yang mampu berkembang biak seksual dengan cara membentuk tunas untuk menghasilkan keturunan. Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara ini adalah hewan dari filum Porifera dan Coelenterata. Contohnya adalah ubur-ubur dan Hydra sp ya. Nah, hewan dari filum Coelenterata yang dapat membentuk tunas misalnya apa? Hydra sp dan ubur-ubur dari jenis Obelia dan Aurelia sp ya. Nah, jadi di sini hewan-hewan tersebut kan begitu. Itu kan ada misalkan di tubuh hewan tersebut, kita lihat gambarnya dalam 241. Nah, ini tubuh hewan misalkan kan. Nah, itu hewan tersebut memiliki yang namanya tentakel ya, ada tentakelnya. Ini hidra ya, petunasan Hydra sp. Nah, kemudian tunasnya tumbuh kan begitu, ada tunasnya tumbuh di badannya begitu kan. Nah, lama kelamaan tunasnya itu membesar. Nah, ya kan? Membesar, kemudian tunasnya itu lepas begitu. Tunasnya lepas, itulah yang menjadi anakan. Nah, kemudian nanti anakan itulah yang membentuk apa? Individu baru ya, membentuk hewan Hydra sp yang baru begitu dia. Nah, seperti itulah cara perkembangbiakan dengan tunas ya, paham ya? Jadi tunasnya itu yang nantinya akan membentuk apa? Membentuk individu baru begitu dia. Oke. Nah, itu pada hewan Hydra sp tadi ya. Nah, kemudian ada yang namanya fragmentasi. Di fragmentasi ini ya, itu perkembangbiakan yang melalui yang bagaimana kan begitu. Ya, fragmentasi ini artinya perkembangbiakan yang melalui ya pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih begitu ya. Jadi misalkan, nah ini contoh hewan yang melakukan fragmentasi apa namanya? Planaria ya kan? Planaria. Nah, planaria itu merupakan salah satu contoh hewan yang melakukan apa? Fragmentasi begitu ya. Nah, jadi tahapnya ada berapa tahap katanya di situ? Nah, jadi ada ini ya, ada namanya tahap yang pertama, tahap fragmentasi, yaitu tahap pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih kan begitu. Jadi ada dua tahap ya. Nah, tahap yang pertama yaitu tahap pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Nah, jadi planaria kita lihat gambarnya di halaman 92 ya. Itu ya, coba kita lihat. Nah, itu. Awalnya kan pematahan, berarti nanti di situ misalkan inilah hewan planaria di nomor 1 itu, ya kan? Nah, otomatis nanti tubuhnya kan mengalami pematahan, gitu ya. Mengalami pematahan, misalkan di bagian tengah, ya kan? Coba lihat itu di halaman 92, itu mengalami pematahan di bagian tengah. Nah, kemudian nanti setelah mengalami pematahan itu ada namanya tahap regenerasi, yaitu apa? Setiap potongan tubuh induk tersebut membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut. Nah, contohnya misalkan ini mematahnya di bagian tengah, ya kan? Nah, kalau misalkan mematah di bagian tengah, otomatis nanti kan cuma separuh tubuhnya kan begitu. Nah, berarti nanti yang tumbuh itu bagian sisa, ya kan? Bagian yang tidak ada di dalam tubuh tersebut kan begitu. Nah, begitulah cara perkembangbiakan apa namanya?
cara fragmentasi. Yang pertama namanya tahap fragmentasi atau pematahan. Yang kedua adalah tahap regenerasi, gitu ya, regenerasi. Nah, pada akhirnya setiap potongan tumbuh-tumbuhan tersebut, bukan tumbuhan ya, hewan ya. Pada akhirnya setiap potongan tubuh tersebut akan membentuk individu baru dengan bagian tubuh yang lengkap seperti ini bentuknya ya. Itu dia ya. Oke, nah coba lihat contoh di nomor 1 ya. Paham ngerti maksudnya kan? Berarti nanti kalau yang dipotong misalkan bagian tengah, kalau yang di bawahnya berarti yang terbentuk apanya nanti? Bagian kepala, gitu ya. Hah? Nah coba kita lihat, itu di nomor 2 ya kan? Berarti nanti yang terbentuk adalah sisi, misalkan sisi kanannya, ya kan? Otomatis yang terbentuk nanti sisi kiri. Kalau misalkan sisi kirinya yang terbentuk adalah sisi kanan, gitu ya. Nah, kalau misalkan ya itu ada jenisnya ya, coba lihat di situ. Nah, seperti itu dia gambarnya. Jadi kalau kita potong 3 misalkan pelanggar dia, berarti nanti dia bisa juga ya kan? Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada namanya partenogenesis. Nah, partenogenesis. Apa pengertiannya partenogenesis? Ya, partenogenesis secara alami dapat terjadi pada hewan lebah, semut, tawon, kutu air, kutu daun dan air. Ya. Nah, bagaimana perkembangbiakan partenogenesis ini? Coba kita lihat. Apa itu partenogenesis? Coba kita lihat ya. Nah, jadi pernah lihat tawon, ya kan? Itu lebah. Lebah itu, ya, lebah itu, ya kan? Itu kan kalau lebah betina, ya, itu dihasilkan dari mana? Lebah betina. Ya. Jadi ya, kalau lebah itu, ya kan, itu kan nanti apa ya kita bilang ya, kan memiliki ovum, ya kan, lebah kan memiliki ovum. Nah, jadi kalau misalkan dia dibuahi, ya, itu akan tumbuh dan berkembang menjadi apa? Lebah betina, begitu, ya. Nah, sedangkan ovum yang tidak dibuahi itu akan tumbuh menjadi apa? Lebah jantan, begitu ya. Paham ngerti maksudnya kan? Nah, jadi lebah yang dibuahi itu akan menghasilkan yang namanya lebah betina. Berarti lebah tersebut kan begitu, ketika dia menghasilkan yang namanya ovum atau sel telur kan begitu. Nah, dan apabila dibuahi oleh lebah jantan, begitu kan, maka nanti dia akan tumbuh menjadi lebah betina. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia, kalau dibuahi itu bisa betina, bisa jantan, ya. Kalau dibuahi.
Sedangkan kalau lebah, ya, itu dia dibuahi dia akan menjadi lebah betina. Tapi kalau misalkan tidak dibuahi dia akan tumbuh menjadi apa? Lebah jantan, gitu ya. Nah, di sini katanya apa? Lebah betina bersifat steril dan memiliki tugas sebagai pekerja dalam koloni lebah. Lebah jantan bersifat apa? Fertil, ya. Lebah jantan mampu menghasilkan sel kelamin yang digunakan untuk membuahi sel telur yang dihasilkan oleh lebah ratu, ya. Jadi di sini lebah jantan mampu menghasilkan sel kelamin yang digunakan untuk membuahi sel telur yang dihasilkan oleh lebah ratu. Nah, lebah ratu adalah lebah yang menghasilkan telur yang menjadi lebah betina dan lebah jantan, ya. Nah, jadi di situ dibuahi dulu, kan begitu, dibuahi, ya. Jadi lebah itu, ya, misalkan ini lebah, ya, dibuahi misalkan. Berarti kalau misalkan dibuahi itu nanti kan ada telurnya. Setelah dia dibuahi kan ada telur, menghasilkan telur, lebah betinanya, kan begitu. Nah, telurnya ini, ya, nantinya akan berkembang menjadi apa? Terus menjadi apa? Kalau dia dibuahi tadi, lebah betina, gitu ya. Tapi kalau misalkan lebah betinanya ini, ya, tidak dibuahi, dan dia mengeluarkan telurnya, otomatis nanti telurnya ini bagaimana? Akan menetas menjadi lebah jantan, gitu ya. Itu dia, ya. Gitu. Nah, jadi selain lebah, kutu daun dan kutu air juga dapat menghasilkan apa? Berkembang biak dengan cara partogenesis, ya. Kutu daun betina dan kutu air betina dapat terus menerus bertelur, ya. Telur yang dihasilkan akan berkembang dan menetas menjadi kutu betina tanpa didahului oleh proses fertilisasi. Meski demikian, fertilisasi tetap diperlukan untuk menghasilkan individu baru setelah beberapa generasi kutu mengalami partogenesis. Nah, artinya partogenesis ini adalah bisa, ya, dihasilkan individu baru tanpa adanya yang namanya fertilisasi. Fertilisasi itu artinya tanpa pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tetapi bisa juga, ya, sel kelamin jantan dan sel kelamin betina itu bertemu dan menghasilkan keturunan, begitu ya. Nah, jadi bisa dihasilkan individu tanpa adanya pertemuan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Tetapi di sini bisa juga individu itu, ya, dihasilkan dari pertemuan. Jadi ada dua, ya, ada dua. Satu individu itu memiliki dua perkembangbiakan. Bisa secara apa tadi? Bisa secara ya, secara seksual dan bisa secara seksual, ya. Oke. Nah, kemudian ada namanya perkembangan seksual. Nah, perkembangan seksual ini sama seperti manusia, ya. Yang sama seperti manusia. Berarti ini adalah kembiakan karena terjadinya proses perkawinan, ya. Perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Nah, ini, ya, itu disebut dengan proses fertilisasi, ya. Yaitu apa? Yaitu peleburan inti sperma dan inti sel telur, gitu ya. Sehingga menghasilkan apa? Hasil pertemuannya apa? Hasil pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel telur. Zigot, kan begitu. Zigot dulu dihasilkan. Setelah itu nanti dihasilkan apa? Setelah zigot, embrio. Setelah embrio
individu baru atau janin, kan begitu? Janin dulu ya, baru individu baru. Nah, jadi fertilisasi itu melalui dua cara. Ada yang melalui fertilisasi internal, ada yang fertilisasi eksternal. Apa bedanya fertilisasi internal dengan fertilisasi eksternal? Coba. Fertilisasi internal itu apabila proses peleburan inti sel telur dan inti sel sperma terjadi di dalam induk tubuh betina. Paham ya? Misalkan ada hewan, ya kan? Kemudian melakukan fertilisasi, ya. Nah, contohnya apa itu? Misalkan sapi, ya, sapi, ayam, kura-kura dan buaya, ya. Jadi ini peleburan inti sel telurnya dan sel sperma itu terjadi di dalam apa? Tubuh induk betina, gitu ya. Nah, ada yang dinamakan dengan fertilisasi eksternal. Apa itu fertilisasi eksternal? Fertilisasi yang terjadi apabila proses peleburan antara sel telur dan sel sperma itu terjadi di luar tubuh induk betina, paham ya? Jadi di luar tubuh induk betina. Bagaimana itu, ya kan? Coba kita lihat. Nah, ini misalkan ikan. Jadi ikan itu, ya, itu mengeluarkan sel telurnya. Dia keluarkan sel telur, kemudian nanti bertemu dengan sel sperma, sel sperma daripada ikan yang lain, gitu. Nah, sehingga nanti dari situlah terbentuk apa? Zigot. Kemudian terbentuk zigot, kemudian terbentuklah nanti ikan yang baru, seperti itu. Paham kan caranya kan? Nah, jadi ikan itu bukan kawin seperti manusia, enggak, atau seperti hewan. Maksudnya yang seperti yang hewan yang yang kucing atau sapi, bukan ya. Jadi ikan itu, ya, itu melakukan fertilisasi itu di luar. Jadi perleburan sperma dan sel telur itu, ya, itu di luar tubuh induk betina. Ya, itu dia. Itu di luar tubuh induknya, induk betina, gitu ya. Jadi paham ngerti maksudnya kan? Ngerti kan? Jadi gini, ikan kan punya sel telur, dikeluarin, kemudian bertemu dengan nanti sel sperma dari yang ikan laki-laki, kan begitu. Nah, kemudian nanti tumbuh dari situ zigot. Nah, zigot itulah yang akan berkembang menjadi embrio, kemudian nanti dia berkembang menjadi ikan, gitu. Nah, peristiwanya kita rasa agak susah, ya kan? Bisa dinalar, ya kan? Tapi begitulah, ya. Nah, itu nanti akan kita bahas, ya. Agak susah kan dipahami kan? Ya kan? Bagaimana? Nah, itu nanti coba dibuka di halaman ini. Itulah kenapa itu kan semua kan ciptaan Allah, ya kan? Bagaimana ikan bisa berkembang biak dengan cara seperti itu, ya kan? Itu kan atas kuasa Allah. Nah, oke, nah coba buka itu ya, coba buka ini tadi lanjutannya di halaman 96, ya. Nah, jadi kalau yang secara seksual ini itu terbagi menjadi 3 jenis. Ada namanya apa? Ovipar dan
ovivipar ya. Nah, kalau vivipar itu artinya apa? Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya adalah kucing, gajah, badak, kerbau, babi ya, paus dan sebagainya ya. Nah ini berarti nanti hewan vivipar itu disebut juga dengan hewan melahirkan. Hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim tubuh induk betinanya. Berarti nanti terbentuk embrio, di mana embrionya itu berkembang di dalam rahim tubuh induk betina dan dilahirkan pada saat sudah mencukupi. Embrio tersebut akan memperoleh nutrisi dari induk melalui apa? Plasenta. Jadi plasenta itu bukan hanya pada manusia, tapi ada juga pada hewan ya. Pada manusia itu kan apa namanya sebagai saluran makanan ya kan. Untuk misalkan disalurkan daripada ibu ke anak begitu, gitu ya. Nah kemudian apa namanya hewan yang baru dilahirkan memerlukan nutrisi ya. Sayangnya karena pencernaan bayi hewan tersebut kuat, maka diperlukan makanan yang mudah dicerna. Apa saja makanan yang mudah dicerna oleh bayi hewan? Pada hewan mamalia, induk hewan tidak perlu mencari makanan tambahan untuk anaknya. Tuhan yang Maha Kuasa melengkapi tubuh mamalia dengan kelenjar mamai untuk dapat menghasilkan susu ya. Jadi hewan menyusui itu juga dia menghasilkan susu begitu ya. Susu mengandung apa? Laktosa yang dapat dicerna oleh perut bayi hewan dengan mudah untuk menghasilkan apa? Nutrisi dan energi yang diperlukan gitu ya. Oke. Kemudian ada namanya ovipar. Ovipar itu artinya hewan bertelur ya. Nah, jadi hewan ovipar contohnya banyak ya, cicak, katak, ikan air, ayam, burung elang, gitu ya kan. Nah, hewan ovipar disebut juga dengan hewan bertelur. Hewan ini berkembang biak di dalam apa? Hewan ini embrionya ya berkembang di dalam telur. Nah, jadi embrionya itu berkembang di dalam telur. Pernah lihat ayam kan? Ayam itu kan dia kalau misalkan apa namanya dia kan berkembang biak dengan bertelur. Kita biarkan telurnya, ya nanti kan dirami oleh induknya kan begitu. Nah setelah nanti beberapa lama telurnya itu akan menetas kan begitu, menetas kemudian sehingga nanti apa namanya dihasilkan individu baru ya. Telur itu berasal dari mana? Dari hewan induk betina ya. Jadi telur hewan ini berasal dari tubuh induk betina. Paham ya? Ngerti kan? Oke. Nah, contoh lain misalkan apa? Penyu, ikan mujair, katak ya. Nah di sini ada dikatakan apa? Tidak semua telur yang dihasilkan oleh ikan mujair dan katak yang telah mengalami pembuahan dapat menetas menjadi individu baru. Jadi tidak semua telur yang dihasilkan oleh ikan mujair dan katak yang telah mengalami pembuahan dapat menetas menjadi individu baru. Ya. Tidak semua penyu yang menetas dapat bertahan hidup sampai dewasa karena adanya predator, ombak, dan arus laut yang mengancam kehidupan penyu yang baru saja menetas, begitu ya. Oke. Nah, meskipun dapat dihasilkan puluhan bahkan ratusan individu baru dalam sekali perkembangbiakan, kita juga tetap harus menjaga kelestarian ikan, katak, dan terutama penyu dalam agar tetap lestari, gitu ya. Oke, itu dia untuk perkembangbiakan ya hewan dengan cara bertelur. Nah, di sini ada apa ya namanya? Kita kan kalau melihat bagian telur itu kan dia ada kuningnya kan begitu. Ada kuning telur, kemudian ada
putihnya kan begitu, ya kan? Nah, kuning telur dan putih telur merupakan cadangan makan bagi embrio yang sedang tumbuh. Kalau kita pikir-pikir kadang nggak masuk logika ya kan? Kenapa bisa telur menghasilkan menghasilkan individu baru kan begitu? Tapi itulah kuasa Allah ya kan. Nah, itu ya. Nih, ayam, inci dan burung merpati mengerami telur di bagian bawah tubuhnya sebelah penyuh ya. Oke. Jadi suhunya itu suhu tertentu ya. Untuk bisa menetas tersebut, telur ayam itu dia di suhu berapa? 38 ya. Derajat apa? 38,33 derajat Celcius sampai 40,5 derajat Celcius. Ya, itu suhunya ya. Paham ya? Oke. Kemudian ada namanya ovovivipar. Apa ovovivipar? Ya, perkembangbiakan cara bertelur dan melahirkan, gitu ya. Nah, kalau bertelur dan melahirkan bagaimana? Contohnya apa misalkan hewan yang bertelur dan juga melahirkan? Nah, contohnya ya, ini adalah contohnya adalah kadal ya, dan sebagian jenis ular gitu ya. Nah, jadi begini dia. Kalau bertelur melahirkan itu ya. Jadi di sini dikatakan embrio hewan yang tergolong ovovivipar sebenarnya berkembang dalam telur. Jadi embrionya itu berkembang di dalam telur. Ya, perhatikan ya. Kan setelah terjadi fertilisasi kan dihasilkan yang namanya zigot. Zigot menghasilkan embrio. Zigot berkembang biak menjadi embrio. Nah, embrionya itu sebenarnya berkembang di dalam telur. Tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan ovipar. Jadi hewannya, telurnya itu nggak dikeluarkan di luar tubuh induknya. Jadi telurnya itu berada di mana? Di dalam tubuh induknya, begitu ya. Telur tetap berada di dalam tubuh induk betina, ya begitu ya. Setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan, ya, telur akan menetas di dalam tubuh induk. Berarti nanti telurnya itu menetas di dalam tubuh induknya, dan kemudian anaknya dilahirkan. Berarti nanti yang keluar dari tubuh induk betinanya adalah langsung anaknya, begitu ya. Tidak lagi apa? Telur, begitu. Tidak lagi telurnya, tetapi sudah anaknya, begitu ya. Paham ya? Nah, jadi telurnya itu dia menetas di dalam tubuh induknya, ya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar apa? Ular, kadal, dan sebagian jenis ular ya. Karena ular itu bisa juga berkembang biak dengan bertelur, ya. Kita lihat ular kan, ular itu berkembang biak dengan bertelur, misalkan dihasilkan di telurnya. Nah, kita kan pernah lihat telur ular kan. Nah, jadi ular itu bisa juga berkembang biak dengan bertelur. Nanti telurnya menetas. Tetapi ada juga ular yang dia berkembang biak dengan ovovivipar. Telurnya itu menetas di dalam tubuh induknya, gitu ya. Oke. Nah, nanti untuk catatannya, ya, itu dibuat aja ringkasan dari ininya ya, ringkasan yang udah selesai tadi ya, dari bukunya ya. Berapa paragraf? Hah? Banyak, 10. Bebas ya, itu ringkasannya. Karena ini kan materinya nggak terlalu susah ya kan, nggak terlalu rumit. Intinya ya. Intinya aja. Ya. Kecuali kalau perhitungan, misalkan kita
bahas perhitungan nanti, baru nanti, atau misalkan ada yang kira-kira sulit baru nanti kita bahas papan tulis ya. Atau nanti ada yang perlu kita bahas papan tulis, kita bahas papan tulis ya. Kalau ada yang perlu nanti kita bahas, misalkan di papan tulis, baru nanti kita bahas ya. Oke ya. Udah jam 10. Ini kan sampai jam 10 lewat 5 ya kan? Ya. Oke, nah, jadi perkembangbiakan secara hewan apa namanya? Itu ya prosesnya itu dimulai dari apa? Dimulai dari perkembangan embrio ya. Ada namanya proses kelahiran, kemudian menuju kedewasaan, kemudian hewan tersebut akan berkembang biak lagi. Maksudnya hewan yang dihasilkan dari proses kelahiran tersebut dia akan berkembang biak lagi, kemudian mengalami apa? Kematian. Begitulah perkembangan hidup hewan ya. Jadi telur itu akan berkembang menjadi apa? Hewan muda ya. Jadi ada beberapa hewan yang dia telur kemudian berkembang menjadi hewan muda, kemudian hewan dewasa ya. Setelah dewasa tentunya mengalami perubahan dan struktur, kan begitu, struktur tubuh pada fungsi organnya begitu ya. Nah, cuman di sini perkembangannya cuman hanya mengalami apa? Mengalami perkembangan itu hanya mengalami apa itu namanya? Perubahan bentuk tubuh. Bukan perubahan bentuk tubuh ya. Apa namanya itu? Perubahan ukuran tubuh ya. Jadi ukuran tubuhnya yang semakin besar begitu ya. Sama dengan hewan muda ya. Setelah dia menetas begitu ya. Nah, kemudian ada hewan lain yang memiliki struktur tubuh yang berbeda dengan hewan dewasa. Nah, ada hewan yang dia lahir itu berbeda bentuk tubuhnya ketika dia kecil dengan dewasa. Contohnya apa? Kupu-kupu. Ya. Kupu-kupu itu kalau apa namanya perkembangannya ya, itu dinamakan dengan metamorfosis. Nah, apa itu metamorfosis? Nah, metamorfosis itu ada yang metamorfosis tidak sempurna dan ada yang metamorfosis sempurna, gitu ya. Nah, contoh yang metamorfosis tidak sempurna itu nimfa ya. Nah, nimfa itu merupakan hewan yang muda yang mirip dengan dewasa, tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil dari hewan dewasa. Nimfa berkembang menjadi dewasa ya. Sedangkan metamorfosis sempurna itu apabila hewan itu jauh berbeda dengan hewan dewasa. Contohnya adalah apa? Ya, kupu-kupu ya. Nah, kupu-kupu itu dia kalau misalkan apa namanya? Kupu-kupu itu mula-mula apa nih? Telur, ya kan? Ya, telur dulu baru larva atau ulat ya kan? Ulat kemudian berkembang menjadi apa? Pupa, ya kan? Pupa kemudian berkembang menjadi apa? Oh, bukan ya, kupu-kupu tadi apa? Telur, kemudian apa tadi? Ulat ya. Oh, itu tadi pada lalat ya, sorry ya. Kalau pada lalat tadi, iya sempurna juga kalau pada lalat. Telur, ulat, pupa, baru hewan dewasa. Itu kalau pada lalat ya. Kalau pada kupu-kupu apa? Telur, ulat, popom. Bukan pupa ya. Tadi yang pupa itu yang lalat tadi ya. Sorry ya. Telur, ulat, kemudian kepompong, kemudian kupu-kupu, begitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Sempurna itu artinya hewannya yang kecil dan yang dewasa itu jauh berbeda. Gitu. Oke.
Nah, itu ya. Jadi mungkin itu saja ya pembelajaran kita untuk hari ini ya. Karena waktunya telah habis. Kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya ya. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.